Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, sekarang hari yang keempat ya dari bulan Ramadan, kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berhubung sekarang kita masuk ke hari yang keempat, maka kita akan membahas hadis yang nomor 4 di dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah ya. Dan untuk hadisnya di sini ada tiga dan yang kisahnya itu yang nggak panjang-panjang amat sih, tapi ya tetap hitungannya panjang. Kalau di kitab saya itu 1 halaman lebih, ini dari sini sampai sini sampai selesai sini ya. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairi salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-hadisu ar-rabi'u, hadis yang keempat. An Ibrahim, diriwayatkan dari Ibrahim. Ini mungkin generasi tabi'in ya. An Alqamah, dari Alqamah. Oh, yang ini, yang Ibrahim itu tabi'ut tabi'in, Alqamah itu tabi'in, kemudian an Abdullah bin Mas'udin sahabat. Ya mungkin itu urutannya ya. Radhiyallahu ta'ala anhum. Qala, sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama baban minal ilmi yuntafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu wa khairan lahu min umrid dunya sab'ata alafi sanatin siyamu nahariha wa qiyamu layaliha maqbulan ghairu mardudin. Siapapun yang mau belajar satu bab dari ilmu, yang mana satu bab dari ilmu ini bisa diambil manfaat di kehidupan akhirat dan dunianya, maka Allah akan memberikan kebaikan bagi dia, yang mana kebaikan ini itu lebih baik daripada usia 7.000 tahun di dunia. Yang mana 7.000 tahun ini siangnya dipakai untuk puasa dan malamnya dipakai untuk qiyamul lail, dalam kondisi amal-amal semua itu tadi itu diterima tanpa ada yang ditolak gitu. Nah, itu untuk hadis pertama. Kemudian yang hadis yang kedua, an Ibrahim an Alqamah an Abdullah, ini juga sama, dan mungkin maksud dari Abdullah di sini juga mungkin Abdullah bin Mas'ud ya. Radhiyallahu anhum qala, sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Qur'ani a'malul mukaffiyina wa salatu a'malul a'ajizi was saumu a'malul fuqara'i wat tasbihu a'malun nisa'i was shadaqatu a'malul asqiyai wat tafakkuru a'malud du'afai. Membaca Quran adalah amalannya orang-orang yang berkecukupan. Ya, hidupnya sudah cukup, ya ibadahnya ya tinggal baca Quran. Kemudian sholat itu amalnya orang-orang yang lemah. Ya, tapi untuk maksud dari amal dari orang lemah ini saya belum bisa menjelaskan secara lebih detail ya. Karena saya juga masih proses belajar dan saya belum baca keterangan hadis ini itu maksudnya bagaimana gitu. Kemudian puasa itu amalnya orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin ya. Ya wajar, mereka kan nggak punya sesuatu yang dimakan, maka amal mereka ya lebih baik puasa gitu. Kemudian tasbih adalah amalnya para wanita ya. Biasanya para wanita itu mengamalkan tasbih. Kemudian sedekah adalah amalnya orang-orang yang dermawan. Ya, ini sudah wajar. Kemudian berpikir atau tafakur itu adalah amalnya orang-orang yang doif, yang ya lemah. Ya, kalian jangan tanya bedanya orang lemah yang a'ajiz sama ad-du'afa itu apa. Saya belum bisa jawab ya. Nah, kemudian Rasulullah di sini, ala adullukum ala a'malil abdal, maukah saya tunjukkan kepada kalian apa itu amalnya para abdal. Abdal itu jamak dari batol, pahlawan ya. Amalnya pahlawan itu kalian mau tahu enggak? Kila dikatakan, ya Rasulullah, wa ma a'malul abdal, apa amalnya para pahlawan? Qala, beliau menjawab, tolabul ilmi, mencari ilmu. Fa innahu nurul mu'mini fid dunya wal akhirati, karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya bagi orang yang beriman di dunia dan akhirat. Itu
Itu hadis kedua. Kemudian yang hadis yang ketiga ini yang kemudian ada ceritanya, wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Rasulullah bersabda, saya ini adalah kotanya ilmu dan Ali merupakan pintu gerbangnya. Pintu gerbang menuju kota ilmu. Nah, falamma sami'a al-khawariju hadzal hadisah hasadu aliyan. Nah, ketika orang-orang khawarij itu mendengar hadis ini, mereka itu dengki kepada Sayyidina Ali. Nah, kok bisa yang diklaim sebagai pintu dari kota ilmu itu kenapa harus Ali? Mungkin pandangan mereka seperti itu. Wajtama'a asyratu nafarim min kibarihim. Nah, di sini ada 10 pembesar mereka, pembesar orang-orang Khawarij yang berkumpul. Waqalu, dan mereka itu sepakat, inna nas'alu minhu mas'alatan wahidatan wa nara kaifa yujibu lana. Mari kita kasih Ali itu satu pertanyaan dan bagaimana dia itu akan menjawab. Falau ajaba kulla wahidin minna jawaban akhar na'lamu annahu alimun. Kalau seandainya Ali nanti memberikan jawaban yang berbeda-beda kepada kepada masing-masing kita, ya, maka kita tahu bahwa Ali itu memang benar-benar orang yang pintar. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kama qala an-nabiyyu alaihi salatu wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Ya, berarti sabdanya Nabi itu benar. Tapi kita tes dulu ya dengan satu pertanyaan yang mana ini nanti itu harus dijawab dengan jawaban yang berbeda-beda sesuai jumlah kita. Kita kan ada 10 orang, maka Ali harus memberikan 10 jawaban yang berbeda gitu. Faja'a wahidun minhum, orang pertama datang. Wa qala ya Ali, al ilmu afdalu amil mal. Wahai Ali, ilmu atau harta yang paling utama. Fa ajaba Aliyun, Sayyidina Ali menjawab, faqala al ilmu afdalu minal mal. Ya, tentu ilmu yang lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin? Apa buktinya? Dengan bukti apa? Qala, beliau menjawab, al ilmu mirasul anbiya'i wal malu mirasu qaruna wa syadada wa fir'auna wa ghairihim. Ya. Jadi ilmu itu adalah warisannya para nabi, sedangkan harta itu warisannya Qarun, Sadat. Sadat ini kalau saya cari di Google tadi sebentar, Sadat itu salah satu raja dan yang mana kisahnya itu juga disebutkan di Quran. Cuman saya masih belum ngeh surat yang mana karena saya juga baca Quran juga kadang itu masih belum nemu ini kisahnya ada di mana. Nah, peninggalan Qarun, peninggalan Sadat, peninggalan Fir'aun dan peninggalan orang-orang selain mereka itu yang selevel sama Qarun, Sadat, Fir'aun. Ya, itu peninggalan mereka itu ya harta. Kalau peninggalan para nabi ya ilmu gitu. Padahal bihadal jawab, maka orang ini itu sudah pergi dengan jawaban ini. Faja'a al-akharu, kemudian datang orang yang kedua. Fasa'ala kama sa'ala al-awwaluna. Pertanyaannya sama seperti pertanyaan orang pertama tadi. Fa'ajaba Aliyun radhiyallahu wa qala al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin? Apa buktinya? Faqala Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu mana tadi? Semoga enggak kelewat. Al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu itu akan menjaga engkau, sedangkan harta itu harus engkau jaga supaya nggak hilang. Tapi kalau ilmu itu meskipun nggak akan engkau jaga, itu nggak akan pernah hilang. Ya, justru ilmu yang menjagamu. Nah, pada babi hadal jawab, maka orang yang kedua ini pergi dengan jawaban ini. Yo, sudah puas. Kemudian wajah wahidun minhum, datang orang ketiga. Ini saya sekaligus saya urutkan gini ya. Wasa'ala kama sa'ala al-awwal wasani. Pertanyaannya juga sama seperti orang pertama dan orang kedua. Fa'ajaba Aliyun radhiyallahu anhu wa qala al-ilmu afdalu minal mal. Ya, jelas ilmu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, dengan bukti apa? Faqala li sahibil mali aduwwun katsirun wa li sahibil ilmi sadiqun katsirun. Bagi orang yang punya harta itu nanti pasti punya musuh yang banyak. Ya jelas ya. Kemudian bagi orang yang punya ilmu itu justru punya banyak teman. Nah, gitu. Kemudian pada bihadal jawab, maka orang yang ketiga ini pergi dengan jawaban ini. Yes. Kemudian waja'a akhar, datang orang yang keempat. Faqala al-ilmu afdalu amil mal. Pertanyaannya sama, template ya. Ilmu atau harta yang utama. Faqala al-ilmu afdal, ilmu yang lebih utama. Faqala bi ayyi dalilin, dengan bukti apa? Qala Sayyidina Ali menjawab, idza sarafta minal mali fa innahu yanqusu wa idza sarafta minal ilmi yazidu. Kalau engkau menasarufkan sebagian harta, maka harta itu akan mengalami pengurangan. Akan tetapi kalau engkau menasarufkan sebagian ilmu, maka ilmu itu akan semakin bertambah. Ya masuk akal,
kita akan kalau menjelaskan ilmu ya kita tasarrufkan dan caranya dengan kita ajarkan ya. Itu biasanya nanti itu akan muncul atau tambah pemahaman-pemahaman baru yang belum kita pahami sebelum-sebelumnya. Nah, itu maksudnya ya. Ilmunya maka akan semakin bertambah. Fadhahaba bihadzal jawab. Orang keempat pergi dengan jawaban ini. Wa hadara akharu, datang yang kelima. Ya, hadir ya. Fasa'ala kama sa'alu. Ya, dia juga bertanya sebagaimana teman-teman yang empat tadi itu bertanya. Ini sekarang orang yang kelima ya. Faqala al ilmu afdalu amil mal, ilmu atau harta yang utama. Faqala al ilmu afdalu minal mal, ilmu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, dengan bukti apa? Qala Sayyidina Ali menjawab, sahibul mali yud'a bismil bukhli wal lu'mi. Wal lu'mi atau wal la'mi, ini coba kalian cek di kamus ya. Kemudian wa sahibul ilmi yud'a bismil idami wal kirami. Fadhahaba bihadzal jawab. Nah, untuk pemilik harta itu akan dicap sebagai medit, bakhil atau pelit, serta walukmi, suka mencela. Ya biasanya kalau orang itu sudah nggak mau ngasih hartanya kan langsung dikatakan pelit, kemudian suka mencela ya. Nah, sedangkan untuk orang yang memiliki ilmu itu akan dicap sebagai al-idom, orang besar, wal kiram, dan orang mulia. Padahal bihadzal jawab, maka orang ini pergi dengan jawaban ini. Wa hadara akharu, datang orang yang keenam, wa sa'ala andanika, ya juga dia bertanya hal yang serupa. Faqala al ilmu afdalu minal mal, ilmu itu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, orang ini bertanya, apa buktinya? Qala al malu yukhfadu minas sariki wal ilmu la yukhfadu minas sariki. Beliau menjawab, harta itu harus dijaga dari pencuri, ya jelas ya. Sedangkan untuk ilmu itu tidak perlu dijaga dari pencuri, nggak perlu. Siapa yang mau mencuri ilmu? Kalau mencuri buku mungkin, tapi kalau sudah menjadi ilmu itu nggak bisa dicuri ya. Pada bihadzal jawab, maka orang ini pergi dengan jawaban ini. Wahadaro akhor, telah datang orang yang ke berapa tadi? Ketujuh ya, atau ketujuh mungkin, atau keenam. Datang orang yang ketujuh, wasa'ala anhu, ya pertanyaannya sama dan jawabannya juga sama ya. Dia bertanya lagi, bi ayyi dalilin, apa buktinya? Qala Sayyidina Ali menjawab, sahibul mali yuhasabu yaumal qiyamah wa sahibul ilmi yuswa'u yaumal qiyamah. Pemilik harta pasti akan dihisap nanti di hari kiamat, sedangkan pemilik ilmu akan disyafaati atau dikasih pertolongan di hari kiamat. Maka orang ini pergi dengan jawaban ini. Waja'a akharu, datang orang yang ke-8. Wa qala al ilmu afdalu amil mal, ya sama pertanyaannya, ilmu atau harta? Fa qala al ilmu afdalu minal mal, ya ilmu lebih utama daripada harta. Fa qala bi ayyi dalilin, apa buktinya? Qala, beliau menjawab, al malu yandarisu bitulil muksi wa mururiz zamani wal ilmu la yandarisu wala yabla. Nah, harta itu akan hilang nilainya ya. Nilainya itu akan hilang disebabkan karena lamanya menetap dan seiring berjalannya waktu. Misalkan seperti nilai rupiah. Dulu 100 rupiah di zaman saya masih MI, saya dulu di Madrasah Ibtidaiyah, itu masih bisa buat jajan 1 permen ya. Tapi sekarang 100 rupiah nggak ada nilainya. Ya, itu disebabkan perkembangan zaman. Nah, sedangkan ilmu itu tidak akan mengalami pengurangan nilai dan tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah lenyap. Nah, padahal bihadzal jawab, maka orang ini pergi dengan jawaban ini. Wa hadara akharu, datang yang ke-9. Wa sa'ala, dan dia juga bertanya, faqala al ilmu afdalu amil mal, ilmu atau harta yang utama? Faqala al ilmu afdal, beliau menjawab ilmu lebih utama. Faqala bi ayyi dalilin, apa buktinya? Faqala Sayyidina Ali menjawab, al malu yuqsi al qalba wal ilmu yunawwiru al qalba. Harta itu bisa membuat hati keras, sedangkan ilmu akan menyinari hati. Nah, itu. Pada apa bihadzal jawab, maka orang ini pergi dengan jawaban ini. Wa hadara akharu, datang orang yang ke-10. Fasa'ala andanika, dia juga bertanya dengan hal yang serupa. Faqala al ilmu afdalu amil mal, ilmu atau harta yang utama? Faqala al ilmu afdalu minal mal, ya otomatis jawaban beliau ilmu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, apa buktinya? Qala, beliau menjawab, sahibul mali yud'a ar-rububiyyata bisa babil mal wa yud'a sahibul ilmi al-ubudiyata. Nah, pemilik harta itu akan dikatakan sebagai yang suka ngatur-ngatur, yang suka nyuruh-nyuruh. Ar-rububiyah itu kan dari kata robun kan. Robun itu kan yang mengatur. Nah,
Biasanya orang yang punya harta itu kan suka ngatur-ngatur kamu bagian ini, bagian ini, bagian ini. Nah, pemilik harta itu akan dijuluki itu, suka ngatur-ngatur. Bisa babil mal disebabkan harta. Nah, sedangkan untuk pemilik ilmu itu akan dicap atau diklaim sebagai al-ubudiyah. Biasanya itu ahli ibadah. Lebih menunjukkan sisi-sisi bahwa dia itu memang hambanya Allah ya. Jadi enggak punya sisi itu tadi mengatur kamu begini enggak. Nah, itu. Nah, kemudian Sayyidina Ali di sini menambahkan, "Falau sa'aluni an hadza la ajibtu jawaban akhara madumtu hayyan." Kalau seandainya masih ada seseorang yang bertanya pertanyaan serupa, maka akan saya jawab dengan jawaban yang lain selama saya masih hidup. Faja'u wa aslamu kulluhum, maka semua orang yang 10 tadi itu datang dan masuk Islam semua. Itu menunjukkan ya Sayyidina Ali memang layak disebut sebagai babu Madinatul Ilmi ya, gerbang dari Madinatul Ilm, gerbang dari kotanya ilmu ya. Itu baru gerbangnya, baru pintunya, apalagi Rasulullahnya. Ilmunya sudah kayak apa, langsung datang dari Allah ilmu berupa wahyu. Nah, itu nggak bisa bayangkan. Semua isi Quran itu Rasulullah paham ya, semuanya paham dan semuanya diamalkan. Kalau kita cuma paham berapa, nggak sampai satu tetes dari lautan ilmu ya. Nah, itu menunjukkan derajat orang yang mau belajar menuntut ilmu ya, itu lebih utama daripada dia punya usia sebanyak 7.000 tahun yang digunakan untuk ibadah dalam kondisi diterima, tidak tertolak sama sekali. Nah, itu untuk kajian kita di hari yang keempat. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab, dan kita akan ketemu lagi insyaallah di hari kelima ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.